Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman wa ja'alahum al-irtiqa maratibil ihsan wa ja'ala al-ihsan manfadan ila maratibil irfan. فصلوات الله وسلامه على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Yang saya muliakan hadirin serta dewan juri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya hormati asatidz wa asatidah Ma'had Markaz As-Sabirin, dan yang saya cintai kawan-kawan saya seperjuangan. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah menciptakan dunia serta seisinya. Maka sepatutnya kita sebagai seorang hamba-Nya bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik dari kenikmatan keimanan, baik dari kenikmatan kesehatan serta waktu luang. Itu adalah kenikmatan terbesar bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum, kata Allah, jika kalian bersyukur atas segala kenikmatanku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, dan sebaliknya ketika kalian kufur terhadap nikmatku, ingatlah inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Salawat beriring salam tak lupa juga mari kita sajikan Nabi besar kita, Nabi Yuna ibnu Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, yakni Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau lah yang telah membawa kita nazulmi ila nur, dari sesuatu kegelapan kejahilian menuju terang benderang, yakni cahaya-cahaya Islam. Maka sepatutnya kita sebagai seorang umatnya bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik menyebutkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita yang menyaksikan serta yang menghadiri mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat, ikhwan wa akhwat rahimakumullah taala, izinkan ana untuk memberikan pidato yang berjudul bersabar atas segala ujian dan musibah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Kawan-kawanku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya bertanya, apakah ada manusia dunia ini yang Allah tidak berikan ujian ataupun musibah? Tentu tidak ada. Bahkan seorang nabi dan rasul yang Allah utus untuk menyampaikan kebaikan, untuk mengeluarkan dari suatu kesesatan, Allah beri ujian yang begitu besar. Kita lihat kisah Nabi Ibrahim, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Lihat kisah Nabi Ayub alaihissalam, ketika Allah beri ujian yang begitu besar, baik hilangnya harta serta anak-anaknya. Subhanallah, begitu besar kesabaran dalam hati-hati mereka. Maka sudah pasti kita sebagai hamba Allah, sebagai umat para nabi, sudah pasti kita akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadapi itu semua dengan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad berdakwah ke kota Taif bersama sahabatnya Zaid bin Harithah. Ketika beliau dalam berdakwah, mereka menolak, bahkan mereka melempar batu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena kesabaran dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad tidak membalas itu semua dengan kekuatan. Nabi Muhammad tidak membalas itu semua dengan kekuasaan. Nabi Muhammad tidak membalas itu semua dengan mengundang peperangan. Tapi Nabi Muhammad SAW membalas dengan mengangkat tangan menghadap ke langit. Supaya apa? Supaya kelak mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, begitu besar ya kesabaran dalam hati Nabi kita Nabi Muhammad SAW.
Maka sepatutnya kita sebagai umatnya mengikuti akhlak-akhlak mulia yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Salah satunya adalah sifat sabar. Sabar, apa sih itu sabar? Sabar itu diambil dari kata bahasa Arab sabaru yasbiru, artinya menahan. Nah, para ulama membagi sabar itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama as-sabru bit ta'ah, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah taala, Allah menciptakan dunia serta seisinya. Allah menciptakan jin dan manusia, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memerintahkan kita untuk salat, maka salatlah, tinggalkan urusan dunia, tinggalkan pekerjaan dunia, menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah beri perintah supaya dia untuk menyembelih anaknya Ismail. Kita bisa lihat seorang ayah yang begitu besar cintanya terhadap seorang anak. Namun karena kesabaran dan ketaatan mereka berdua, Allah meridai serta mencintainya. Bahkan kita bisa lihat kisah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan Hajar, istrinya, di padang tandus tanpa adanya pepohonan, tanpa adanya buah-buahan serta mata air. Namun mereka yakin setiap perintah Allah pasti akan ada kebaikan, setiap kebaikan akan mengantarkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabru bil maksiyah, sabar untuk tidak melakukan sesuatu kemaksiatan. Nah, kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya, apakah ada di antara kita yang tidak pernah melakukan sesuatu kemaksiatan walaupun sedikit? Ya, pasti kita pernah melakukan sesuatu kemaksiatan. Iya tidak? Tentu iya. Ingat kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan sesuatu kemaksiatan, baik sendiri, baik dari sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, ingat, wallahu ya'lamu ma tasna'un, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Maka kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bersabar kita untuk meninggalkan sesuatu kemaksiatan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat, setiap perbuatan pasti akan ada balasan. Setiap keburukan pasti akan balas keburukan. Setiap kebaikan pasti akan balas kebaikan. Maka perbanyakkan baik, berbuat baik kita di dunia ini supaya mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, as-sabru bil musibah, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa kita. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah taala, ingat kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika Allah memberi ujian yang begitu besar, baik dari hilangnya harta-hartanya serta meninggalnya anak-anaknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi penyakit begitu besar oleh Nabi Ayub alaihissalam. Namun karena kesabaran dalam hati Nabi Ayub alaihissalam, Allah mencintainya, bahkan meridhoinya. Serta Allah menyebut dalam Al-Quran bahwa Nabi Ayub alaihissalam, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba, innahu awwab, sesungguhnya dia adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah kita dalam menghadapi musibah apapun itu musibahnya. Ingat kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kehidupan pasti akan ada cobaan, setiap tingkatan keimanan pasti akan ada ujian, setiap kesabaran pasti akan ada balasan. Mungkin musibah ataupun ujian yang kita rasakan membuat hati kita begitu berantakan, tapi emang itu adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innallaha yuhibbu 'abdan ibtala." Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberi ujian kepada hamba tersebut. Maka rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberi musibah, ketika Allah memberi ujian kepada kita, itu tanda Allah mencintai kita. Maka kuatkanlah kesabaran kita dalam menghadapi itu semua. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang beriman, "Isbiru wasabiru warabitu." Bersabarlah kalian, kuatkanlah kesabaran kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Semoga kita semua di sini termasuk dari golongan orang as-sabiro, orang-orang yang sabar, dan semoga kita dimasukkannya fil jannatil firdaus, surganya Allah Subhanahu wa taala, surga yang istimewa, surga yang tidak ada tandingannya, yaitu surga firdaus. Amin amin rabbal alamin. Baik, saya akan memberi sedikit maklumat dan sedikit nasihat dari Nabi Muhammad kepada umatnya.
Nabi Muhammad SAW bersabda dan masyhur para kalangan ulama, Rasulullah mengatakan, hiduplah sesuka hatimu. Ingat, kamu akan berakhir menjadi mayat. Lakukanlah sesuatu amalan sesuka hatimu. Ingat, setiap perbuatan pasti akan ada balasan. Cintailah seseorang sesuka hatimu. Ingat, setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Silap dan salah dari saya, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kita amalkan di setiap kehidupan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.